Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Anissa, NPM 21040403014. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang norma dan etika dalam berbisnis untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan 2. Langsung saja pada pembahasan mengenai norma dan etika dalam berbisnis. Langsung pada pembahasan pertama mengenai pengertian norma dan etika dalam berbisnis. Apa sih norma dalam konteks bisnis? Norma merujuk pada pedoman berperilaku lazim yang diterima di dunia usaha. Norma dapat berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan etika bisnis adalah sebuah nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh dalam menjalankan bisnis, seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Kedua hal ini adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelakunya. Apabila moral pengusaha maupun pelaku bisnis kurang baik, akan berdampak pada bawahannya. Oleh karena itu, etika dalam berbisnis ini juga berfungsi sebagai rambu-rambu yang mengatur kesepakatan sukarela dari semua anggota suatu kelompok. Menurut sumber dari Harvard Business Review, seorang ahli dalam bidang etika bisnis yaitu Joseph L. Badaracco mengatakan bahwa etika bisnis bukan hanya tentang menjadi baik, tetapi juga tentang menjadi bijaksana. Ia mengajarkan bahwa dalam bisnis kita harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan tidak hanya berdasarkan pada kepentingan diri sendiri, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Artinya, meskipun tujuan utama dalam berbisnis adalah mendapatkan keuntungan secara finansial, bukan berarti seorang pelaku bisnis bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Untuk itulah dibutuhkan etika dalam berbisnis sebagai landasan norma dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan dalam perusahaan atau bisnis. Berikutnya yaitu adalah prinsip etika dalam berbisnis. Yang pertama ada prinsip kejujuran. Prinsip ini menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya. Dengan kata lain, apa yang dikatakan itulah apa yang dikerjakan. Dengan prinsip ini memberikan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai kontrak, komitmen, dan perjanjian yang telah dibuat untuk membantu membangun kepercayaan pelanggan karena pelanggan akan mendapatkan informasi yang jujur dan transparan. Yang kedua ada prinsip otonomi, menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab. Prinsip ini membantu membangun kepercayaan pelanggan karena pelanggan akan mendapatkan kebebasan dan kemandirian dalam memilih produk atau layanan yang diinginkan. Ketika ada prinsip saling menguntungkan, prinsip ini menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain. Artinya dalam setiap tindakan bisnis harus diusahakan supaya semua pihak merasa diuntungkan. Keempat ada prinsip keadilan. Prinsip ini menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak dengan tidak membeda-bedakan dari segala aspek, seperti aspek ekonomi, hukum, maupun yang lainnya. Yang kelima ada prinsip integritas moral. Prinsip ini merupakan prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam mengambil keputusan dan tindakan bisnis. Prinsip ini dilandasi dengan kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati sebagai manusia dan membantu membangun kepercayaan pelanggan karena pelanggan akan mendapatkan produk atau layanan yang tidak merugikan atau tidak dapat mengganggu kehidupan lainnya. Berikut manfaat norma dan etika dalam berbisnis. Yang pertama yaitu membangun kepercayaan.
Kedua, meningkatkan keunggulan kompetitif. Ketiga, menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan mewujudkan keberlanjutan bisnis. Implementasi etika dan norma dalam berbisnis. Yang pertama yaitu seperti membuat kode etik bisnis. Yang kedua, memberikan pelatihan etika. Ketiga, membuat sistem pelaporan pelanggaran. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan atas perilaku etis. Adapun cakupan nilai moral dan budaya yang dianut di perusahaan. Yang pertama yaitu kejujuran dan transparansi, keadilan dan kesetaraan, tanggung jawab sosial dan lingkungan, persaingan sehat dan etis, dan tata kelola perusahaan yang baik. Sekian penjelasan mengenai norma dan etika dalam berbisnis. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.